Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan dilakukan dengan mengamati dua hal, yaitu komposisi penduduk dan kepadatan penduduk. Yang dimaksud dengan komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk di suatu wilayah dengan kriteria tertentu. Dan yang dimaksud dengan kepadatan penduduk yaitu proporsi jumlah penduduk terhadap luas wilayahnya. Komposisi penduduk berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, kriteria biologis, kriteria sosial, kriteria ekonomi, dan kriteria geografis. Kita bahas dari yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria biologis dilihat dari umur dan jenis kelamin. Dilihat dari umur dan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu diketahui laki-laki dan perempuan. Sedangkan dari umur itu dapat dibedakan menjadi penduduk usia produktif dan penduduk usia tidak produktif atau non-produktif. Penduduk usia produktif berada di antara 15 sampai 64 tahun dan usia non-produktif berada di kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun. Berikut contoh tabel data penduduk berdasarkan kriteria biologis. Pada tabel ini terlihat adanya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, juga kelompok umur. Ini 0 sampai 14 tahun yang merupakan usia tidak produktif. 15 sampai 64 tahun usia produktif, dan lebih dari 64 tahun atau 50 tahun ke atas hingga 75 tahun lebih itu termasuk usia penduduk tidak produktif. Perbandingan jumlah penduduk non-produktif dan penduduk produktif tersebut itu disebut rasio beban ketergantungan. Disebut rasio beban ketergantungan atau dependency ratio. Rasio beban ketergantungan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif atau non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif, yang jika dituliskan menjadi demikian: jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Kita lihat kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif yang kurang dari 15 tahun ditambah yang usia lebih dari 64 tahun dibagi jumlah usia produktif antara 15 tahun sampai 64 tahun dikali 100. Perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan penduduk berjenis kelamin perempuan itu disebut rasio jenis kelamin atau sex ratio, yang dapat dihitung dengan cara
membagi jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100, sehingga nanti didapatkan hasilnya, yang hasilnya itu menunjukkan pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekian jumlah penduduk laki-laki. Seandainya pada hasil penghitungan didapat angka 40, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 40 penduduk laki-laki. Selanjutnya kita akan bahas komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Berdasarkan kriteria sosial, penduduk dilihat dari tingkat pendidikannya. Mulai dari yang tidak sekolah, tidak tamat SD, artinya tidak tamat SD ini sempat sekolah SD tapi tidak sampai selesai. Ada lagi lulus SD. Bagi yang melanjutkan ke SMP tapi tidak selesai, maka dimasukkan dalam kriteria tidak tamat SMP. Lulus SMP, tidak tamat SMA, lulus SMA, dan lulus perguruan tinggi. Selain dari tingkat pendidikan, kriteria sosial untuk komposisi penduduk dapat juga dilihat dari status perkawinan. Apakah sudah kawin atau belum kawin. Berikut contoh tabel penyajian data penduduk berdasarkan kriteria sosial. Ya, ini khususnya tingkat pendidikan. Selain dalam bentuk tabel, dapat juga disajikan dalam bentuk grafik atau diagram. Contohnya, selanjutnya kita lihat komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Ini dilihat dari jenis mata pencaharian. Contohnya pegawai negeri atau pegawai swasta atau pedagang atau buruh tani dan sebagainya. Selain dari jenis mata pencarian, komposisi penduduk menurut kriteria ekonomi juga dilihat dari tingkat pendapatan. Contoh tabel penyajian datanya. Distribusi penduduk umur 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan. Ini salah satu contoh. Bisa disajikan dalam bentuk data yang lain berkenaan dengan jenis mata pencaharian dan tingkat pendapatan. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis, yang mana komposisi penduduk ini dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal. Ketika membicarakan daerah tempat tinggal, acuannya adalah batas administrasi. Jadi, pada komposisi penduduk berdasarkan kriteria geografis, penduduk itu dilihat berdasarkan tempat tinggalnya sesuai daerah administrasinya. Contoh tabel penyajian datanya. Ini contoh tabelnya daerah provinsi Jawa. Jawa Barat jumlahnya pada tahun 2000, tahun 2010, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Atau dapat juga disajikan dalam bentuk peta.
dengan dituliskan angkanya. Baik, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga bisa difahami. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.